Ya halo guys, ketemu lagi dengan gua Mr. P di channel Teknik.com. Oke, pernah nggak sih kalian tergoda dengan merek-merek mesin las yang menawarkan harga yang sangat murah? Widih, ini lagi marak-maraknya ya mesin las murah beredar di pasaran offline ataupun online khususnya. Karena beberapa bulan ini gue menemukan merek-merek baru yang beredar di marketplace cuy. Ini menawarkan harga yang sangat murah dan gak ngotak kalau menurut gue. Karena lu bisa beli mesin las 120 ampere ya, itu dengan hanya merogoh kocek 300 sampai 400 ribu doang tuh. Wih, gila sih gue bilang. Sangat murah banget ya. Dan harga yang murah ini tentunya akan membuat kalian tergoda guys. Udah pastilah itu hal yang sangat manusiawi. Tapi tahukah bahwa di balik harga murah ini itu tersembunyi sesuatu yang bakal merugikan kalian guys. Nah, di dalam video ini di sini gua akan melakukan beberapa pengujian ya untuk menunjukkan perbedaan kualitas yang tentunya akan sangat mencolok ya antara mesin las murah versus mesin las berkualitas yang memang udah punya nama di pasaran. Ya contoh seperti merek Bekum ini nih. Terus ada Daiden tuh, si Raja Api Las, terus Multipro, Lakoni, itu udah pastilah dia punya nama yang sangat harum di pasaran ya coy. Jadi di sini kita akan melakukan beberapa pengujian untuk membuktikan perbedaan tersebut dan kalian kudu tonton baik-baik video ini. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita ke workshop. Kita langsung melakukan pengujian. Check it out. Ya oke, buat sobat teknik yang biasa belanja di Tokopedia, gua ada kabar bahagia ke kalian bahwa Teknik.com saat ini sudah memiliki official store di Tokopedia ya. Jadi di sini teman-teman bisa berbelanja sesuai dengan lokasi yang teman-teman tinggal ya. Jadi di sini ada 4 cabang penambahan, yaitu di Palembang, Bali, lalu ada di Banjarmasin dan juga Pontianak. Nah, di sini gua akan contohkan, misalkan teman-teman ada di kota Medan, otomatis untuk lokasi pengiriman itu akan berubah di kota Medan. Dan yang pasti ongkos kirim teman-teman juga akan semakin murah. Jadi ini berdasarkan lokasi atau titik dari teman-teman tinggal ya. Misalkan teman-teman tinggalnya di daerah Solo, teman-teman bisa lihat untuk lokasi pengirimannya berubah menjadi Kabupaten Sukoharjo. Tentunya akan mempengaruhi yang namanya ongkos kirim teman-teman ya, jauh lebih murah. Dan untuk Shopee di sini masih seperti biasa, namun tetap ada penambahan di 4 cabang baru ya. Jadi ada di Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Medan, dan tambahannya ada di daerah Palembang, Bali, Banjarmasin, dan juga Pontianak. Oke, untuk pengujian yang pertama ini kita akan melakukan pengecekan real ampere ya antara mesin las murah dengan mesin las yang memang sudah punya kualitas. Di sini kita ambil sampel Bekum A120 ya. Kita akan lihat seberapa jauh perbedaannya nih guys. Untuk Bekum dia 115 ampere ya, dari speknya itu 120 ampere. Sedangkan di sini untuk mesin las yang murah itu real ampere 111 dari 250 ampere. Wih, jadi memang signifikan banget ya perbedaannya. Kalau tadi yang mesin las Bekum 115 ke 120 jaraknya hanya 5 ampere, sedangkan ini 111 ke 250 lumayan jauh ya jarak perbedaan real ampernya. Dan ini hasil pengelasannya juga bisa kalian lihat sendiri ya, benar-benar lebih bagus yang Bekum ya, Bekum A120. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari tahu perbedaan yang kedua. Biasanya nih tukang-tukang sering melakukan pengelasan di ampere minim ya. Biasanya kalau
listrik mereka itu di 900 watt itu pakai yang ampere minim. Ini kita coba pakai setelan 50 ampere dulu ya. Untuk vacuum tidak ada masalah, sedangkan untuk mesin las murah karena memang dia punya ampernya nggak real, jadi di setelan potensio 50 ampere dia nggak bisa nih guys. Ini mau nggak mau kita taikin di 80 ya. Untuk vacuum kalian lihat sendiri ya, itu lancar jaya dari awal sampai akhir. Nah, untuk yang mesin murah dia baru bisa ngelas di setelan 80 ampere ya guys. Namun itu juga masih putus-putus ya. Dan ini hasil pengelasan di settingan ampere minimal ya. Kalian bisa lihat ya. Oke, untuk pengujian ketiga kita akan coba mengetes kedua jenis mesin ini di kawat LB52U atau 7018 ya. Diameter 2,6. Untuk vacuum setelan 90 ampere dia sangat jos sekali ya. Sedangkan untuk mesin las murah ini dia nggak bisa ya di setelan potensio 90. Jadi kita naikin di setelan full ampere ya guys, yaitu di 250. Dan tetap untuk mesin las murah tidak bisa mengelas dengan baik untuk kawat LB ya. Dan jauh sekali perbedaannya guys. Oke, selanjutnya ini kita akan tes ketahanan mesin ya. Jadi untuk kedua jenis mesin ini kita akan geber sebanyak 5 kali pengelasan dengan menggunakan elektroda ukuran 32. Apakah kelima-limanya ini sanggup? Tapi kalau untuk vacuum udah pasti sanggup karena dia pernah kita hajar di 100 batang itu nggak ada masalah guys. Mesinnya nggak rewel ya. Nah, untuk mesin murah baru 2 batang kurang dia udah overheat ya. Jadi memang nggak kuat untuk kelas yang memiliki durasi lama ya untuk mesin murah ini. Dan untuk pengujian terakhir kita akan tes kedua jenis mesin ini dengan menggunakan genset karena memang genset ini sering banyak digunakan oleh para tukang las ya. Kita akan lihat apakah mesin las murah ini bisa dipakai di genset, dan terbukti ini bisa ya. Untuk mesin murah bisa dipakai menggunakan genset dan vacuum juga tidak ada masalah ya. Jadi kedua-duanya bisa nih guys. Namun untuk hasilnya masih tetap bagus yang mesin vacuum ya. Ya oke guys, kita udah kembali lagi di studio terkutuk teknik.com. Oke, sebelum gua masuk ke sesi kesimpulan dan juga closing statement, di sini gua nggak bosan-bosan buat ngingetin teman-teman sobat teknik di seluruh Indonesia bahwa teknik.com saat ini merupakan pusat persediaan alat-alat teknik dengan cabang terbanyak di Indonesia. Widih. Jadi saat ini kita memiliki 12 cabang yang tersebar di kota-kota besar, baik di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga Sulawesi ya coy. Jadi buat teman-teman yang ingin belanja dengan ongkir terhemat dan pengiriman tercepat, belanjanya di teknik.com aja. Wih. Oke, jadi kesimpulannya berdasarkan pengujian tadi ya, kita menemukan beberapa kekurangan dari mesin las murah dan ini sangat mencolok menurut gua jika kita bandingkan dengan mesin las yang memang dia udah punya nama di situ, udah punya kualitas di situ ya. Jadi untuk kekurangan yang pertama terkait mesin las murah,
udah pasti dia punya kualitas kurang bagus. Karena memang mesin las murah biasanya terbuat dari komponen-komponen yang kurang bagus ya. Dan itu berefek pada mesin las tersebut bisa cepat rusak dan tidak tahan lama nih coy. Terus yang kedua, kekurangannya adalah spare partnya itu biasanya susah. Karena memang mesin las yang harga murah itu tidak menyediakan yang namanya spare part di pasaran. Jadi kalau kalian beli mesin las tersebut terus langsung rusak, ya udah nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa diperbaikin ya coy. Terus yang ketiga, kekurangannya dari mesin las murah, dia punya performa itu minim menurut gua. Karena mesin las tersebut nggak bisa diajak kerja rodi atau kerja berat coy. Iya, dia punya tenaganya itu atau powernya itu kecil dan nggak stabil. Dan itu berefek pada hasil lasan yang kurang bagus. Dan udah pasti dah itu rawan yang namanya cacat las. Terus yang terakhir untuk kekurangan dari mesin las murah itu biasanya mereka nggak menawarkan atau nggak memfasilitasi yang namanya garansi. Itu kalian bisa cek dah di merek apapun. Kalau kalian unboxing itu cuma ketemu manual book doang, nggak ada yang namanya kartu garansi. Dan untuk service center juga biasanya mereka nggak ada ya coy. Oke guys, jadi itu dia kesimpulan terkait mesin las murah ya. Jadi kalian tadi udah tahu ya resiko-resiko yang bakal kalian alamin jika kalian membeli mesin tersebut. Dan di sini saran gua dari sisi pengguna dan juga pengamat mesin las ya, kalau kita bicara soal membeli mesin las itu patokannya jangan melulu soal harga murah ya coy. Kalian juga harus pikirin soal investasi jangka panjangnya. Terutama buat teman-teman nih, seorang tukang las yang memang punya kebutuhan untuk ngelas itu rutin tiap hari. Ya dari sisi gua pribadi, gua saranin jangan membeli mesin las yang ecek-ecek. Langsung aja beli mesin las yang udah punya kualitas dan juga udah punya nama di pasaran ya. Contohnya seperti merek Bekum ini. Kecuali kalau memang di rumah kalian ingin iseng-iseng untuk ngelas pagar atau tralis dan itu kebutuhannya memang nggak tiap hari kalian pakai, ya cukuplah dengan menggunakan mesin las yang murah ini. Tapi ya balik lagi, kalau kalian pengen hasil yang bagus, terus juga kalian puas dengan kualitasnya, langsung aja kalian upgrade ke mesin yang udah punya kualitas di pasaran ya coy. Oke, mungkin segitu dulu untuk video edukasi kali ini. Semoga bermanfaat buat sobat teknik di seluruh Indonesia. Jangan lupa dukung terus teknik.com dengan cara like, subscribe, dan juga share video ini. Dan doakan semoga di tahun ini kita bisa mencapai 100.000 subscriber. Wih. Jadi kami mohon doa restu dan juga dukungan dari teman-teman sobat teknik di seluruh dunia nih coy. Waduh. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Akhir kata gua pamit. Salam.